Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan izin memperkenalkan diri Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 2024. Nama Rohayat Indah Nur Cahyani sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan menyampaikan tentang perilaku pelayanan publik yang menyimpang. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Mutawali Syarawi, Muhammad Noval Zarandika, Muhammad Sultan Rafikasa, dan saya Rohayat Indah Nur Cahyani. Pada video kali ini akan kami sampaikan terkait contoh kejadian atau fenomena nyata yang bertentangan dengan perilaku yang terdapat pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berikut merupakan salah satu contoh atau fenomena yang terjadi di masyarakat yang telah diketahui banyak orang mengenai sikap seorang ASN yang tidak harus selalu mematuhi perintah atasannya, terutama dalam hal yang dianggap menyalahi hukum, yaitu tentang pembunuhan Brigadir J yang dilakukan oleh Richard Eliezer atas perintah Ferdy Sambo. Adapun kronologi kasus ini yaitu pembunuhan Brigadir J yang dilatar belakangi oleh pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku telah dilecehkan oleh Brigadir J di rumah Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Pengakuan yang belum diketahui kebenarannya itu lantas membuat Sambo marah hingga menyusun strategi untuk membunuh Brigadir J. Ferdy Sambo yang kala itu masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri, kemudian meminta ajudannya Ricky Rizal memanggil Richard Eliezer atau Baradae. Jenderal Bintang 2 itu kemudian meminta Baradae menjadi eksekutor untuk membunuh Brigadir J di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Melihat dari kasus tersebut sebagai seorang bawahan, Richard Eliezer mengikuti perintah atasannya. Walaupun begitu, Eliezer tidak seharusnya melaksanakan perintah itu untuk melakukan pembunuhan karena perintah tersebut menyangkut hal yang berdosa dan berlawan dengan moral. Hal yang semestinya dilakukan oleh Eliezer adalah menolak dan melaporkan hal tersebut. Sebagai seorang anggota Polri yang merupakan salah satu instansi pelayan publik, maka seharusnya Ferdy Sambo dan bawahannya dapat menjaga citra instansi demi menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam sistem negara demokratis, kepolisian merupakan lembaga yang memiliki peran penting. Kepolisian mengemban tugas sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang. Hal ini dilakukan agar kinerja polisi tidak didasarkan oleh kehendak penguasa. Namun hal ini dapat disalahgunakan dalam struktur internal instansi Polri itu sendiri. Pada sistem demokrasi, polisi juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena itu, setiap tindakan kepolisian harus profesional dan akuntabel serta terdapat pengawasan. Namun, implementasi di Indonesia menunjukkan adanya permasalahan kerja-kerja kepolisian. Polri menyadari bahwa kelemahan dalam melakukan pengawasan sangat memberi dampak yang negatif dan kontraproduktif bagi instansi Polri. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, sistem pengawasan terhadap anggota Polri telah berjalan mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan Polres. Walaupun belum sempurna, namun instansi Polri akan terus melakukan perbaikan sehingga setiap tahunnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri akan terus menurun. Hal itu akan terus dilakukan secara berkesinambungan mengingat segala bentuk pelanggaran yang dilakukan sekecil apapun akan mempengaruhi kinerja dan citra Polri di masyarakat. Kemudian perilaku pelayanan publik yang menyimpang, yaitu banyaknya korupsi dana COVID yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Antara lain korupsi dana COVID yang dilakukan oleh ex-Sekda Flores Timur, kemudian korupsi bansos COVID yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari, kemudian kasus korupsi bantuan COVID yang dilakukan oleh 2 ASN di Indramayu. Perilaku yang menyimpang yaitu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Penguasa atau pejabat banyak yang melakukan berbagai pelanggaran demi kepentingan dan keuntungan pribadinya, hingga tidak peduli lagi pada hak asasi manusia.
Mereka yang bertindak sewenang-wenang tanpa peduli nasib rakyatnya. Kurangnya pengawasan, hukum yang lemah, serta mental dan moral yang tidak baik dari para pelaku adalah kunci terjadinya pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum bisa berupa mafia hukum, tindak korupsi, penggelapan, dan sebagainya. Kini tengah marak kasus korupsi yang dilakukan oleh petinggi negeri ini. Mereka seolah membutakan diri dan tidak peka terhadap kesulitan ekonomi yang tengah menyerang masyarakat. Mereka menggunakan uang negara untuk memperkaya dirinya sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan melalui video singkat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.